Halo, selamat datang kembali di channel Merah Mardika. Pada video kali ini kita akan membahas dengan tema yang sama dengan video sebelumnya. Karena berhubung ini bulan September, kita akan membahas buku-buku yang berkaitan dengan peristiwa Gerakan 30 September. Pada video kali ini kita akan membahas dan mereview buku yang berjudul Kalatida. Buku ini ditulis oleh Seno Gumilar-Adjidharma. Buku yang ada di tangan saya sekarang merupakan buku Kalatida cetakan kedua tahun 2019 dan diterbitkan oleh Gramedia. Pada cetakan pertama, buku ini terbit pada tahun 2007. Buku yang saya pegang ini memiliki 240 halaman dengan 25 bab yang mengisahkan tentang latar belakang Gerakan 30 September. Buku ini merupakan buku novel yang memiliki latar belakang sejarah peristiwa Gerakan 30 September. Pada kisah pertama dalam buku ini, kita akan dibawa ke dalam cerita bagaimana seorang anak kecil bermain di hutan bambu yang berkabut. Pada kisah pertama ini, kita akan disambut dengan bagaimana penggambaran seorang penulis terhadap peristiwa masa lalu ketika masa kependudukan Jepang, di mana ada 11 prajurit Jepang di sana yang melakukan harakiri. Harakiri merupakan ritual yang dilakukan oleh prajurit Jepang dengan menggunakan samurai pendek dan menusukkannya ke dalam perutnya sehingga isi dari perutnya keluar. Harakiri dilakukan ketika prajurit Jepang mengalami kegagalan dalam bertugas. Dalam novel ini diceritakan ada 11 prajurit Jepang yang melakukan harakiri. Prajurit 1 sampai 10 ketika melakukan harakiri pasti dipenggal kepalanya, tapi pada prajurit ke-11 dia tidak dipenggal kepalanya karena dia adalah orang terakhir, dan di sini diceritakan dan digambarkan begitu baik oleh Seno Gumilar. Selain penggambaran tentang prajurit Jepang yang melakukan harakiri dalam novel ini, juga kita bisa melihat bagaimana peristiwa Gerakan 30 September itu meluas di masyarakat dan membuat trauma di masyarakat. Apalagi pada saat itu juga banyak anak kecil yang masih sekolah dan itu membuat trauma yang begitu dalam bagi mereka. Penggambaran peristiwa Gerakan 30 September dalam novel ini juga begitu jelas, mulai dari penangkapan anggota komunis atau PKI dan juga orang-orang yang diduga sebagai seorang PKI digambarkan begitu jelas dalam novel ini dengan penangkapan-penangkapan yang digambarkan dalam novel, dan banyak sekali masyarakat yang ditangkap karena dituduh sebagai PKI, dan di dalam novel ini juga digambarkan seperti itu, bagaimana salah satu keluarga dituduh sebagai seorang PKI dan akhirnya dibunuh, dan sebagian lagi memang dibuang ke suatu tempat, dan dalam novel ini dijelaskan dibuang ke Pulau Buru. Dan setelah dari Pulau Buru, pastinya tahanan politik yang diduga melawan pemerintahan pada saat itu akhirnya juga tidak memiliki nasib yang baik pada hari selanjutnya. Peristiwa Gerakan 30 September juga mengakibatkan banyak sekali trauma yang dialami oleh masyarakat, dan ketika peristiwa tersebut terjadi, dalam novel ini dijelaskan bahwa ada salah satu tokoh yang mengalami gangguan mental sehingga dia harus masuk ke rumah sakit jiwa. Dan ketika salah satu tokoh tersebut masuk ke rumah sakit jiwa, kita akan diajak oleh penulis untuk membayangkan bagaimana keadaan dunia ini. Kita sebagai manusia yang waras, apakah benar-benar waras atau orang gila tersebut yang mungkin saja waras karena keadaan dunia ini. Oleh karena itu, maka novel ini diberikan judul Kalatida, zaman yang rusak atau zaman Eden.
Selain dua keadaan tersebut, kita juga akan melihat bagaimana kita diajak penulis untuk berinteraksi kepada dua dunia, di mana interaksi antara manusia dan orang yang telah meninggal. Novel ini memiliki kelebihan yang cukup menarik ketika penulis Seno Gumira memberikan beberapa fakta atau contoh-contoh surat kabar pada situ dimasukkan ke dalam novel ini, sehingga novel ini cukup menarik untuk dibaca, apalagi untuk kalian yang suka dengan sejarah. Kekurangan dari novel ini mungkin ada beberapa bab yang ketika kita membaca dari bab-bab sebelumnya kemudian kita masuk bab berikutnya, bab yang baru, kita akan kesulitan untuk memahaminya karena ada pemutusan cerita di sana, tapi pada akhirnya cerita tersebut akan menyambung kembali. Namun ini akan sedikit mengganggu bagi pembaca, terutama kalian yang harus membaca buku ini 2 kali karena memang kesulitan dalam membaca bagaimana cerita yang akan disajikan oleh penulis. Ada salah satu kalimat yang patut untuk saya sampaikan kepada kalian dari novel ini, yaitu ketika seorang tokoh bapak menyampaikan kalimat kepada anaknya yang berbunyi, buat apa melek huruf kalau tidak membaca. Dan untuk kalian, buku ini saya rekomendasikan bahwa buku ini sangat bagus sekali menggambarkan bagaimana peristiwa gerakan 30 September tersebut, terutama bagi tokoh-tokoh yang mengalami trauma pada saat itu ketika terjadi peristiwa G30S. Terima kasih sudah menonton video ini, tunggu video selanjutnya dan jangan lupa subscribe.